Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabatku sekalian? Bagaimana kalau kita melihat cermin? Cermin adalah alat yang paling jujur untuk membantu kita memperbaiki diri. Seharusnya kita jadi cermin bagi saudara kita sesama mukmin. An Abi Hurairah qala al-mu'minu mir'atul akhi. Mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'ai fiha aiban, jika dia melihat aib dari saudaranya, wa aslahah, maka perbaikilah. Maka saudaraku sekalian, ini penting. Kita harus jadi cermin bagi saudara kita. Takdir kita melihat aib dan kekurangan saudara kita harus menjadi ladang ilmu untuk evaluasi diri, ladang amal untuk kita membantu memperbaiki saudara kita. Jangan sampai menjadi ladang dengki, senang melihat keburukan orang lain dan sedih melihat kesuksesan orang. Kita punya tanggung jawab untuk membantu saudara kita. Berikut ini 5 kunci agar kita bisa menjadi cermin yang baik bagi saudara kita. 1. Niat. Kita sudah sering menyimak bahwa amal tergantung dari niat. Dan Allah Maha tahu niat kita. Jikalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala, ya Allah, Engkau tampakkan aib saudara kepada diriku. Engkau sunnahkan menjadi jalan kebaikan bagi saudaraku. Ya Allah, saya membantu memperbaiki saudara ini lillahi ta'ala, semata-mata mencari keriduanmu. Bukan agar dianggap pintar, bukan agar kelihatan lebih hebat, bukan menggurui, bukan juga seperti orang yang merendahkan. Kita punya kekurangan ingin diperbaiki, maka Allah perlihatkan kekurangan orang juga agar kita bisa membantu memperbaiki. Bukan untuk pujian, bukan untuk penghargaan, tapi supaya Allah yang memperlihatkan ini suka kepada kita. Niat ikhlas adalah ruhnya, seperti ruh di jasad ini. Tanpa ruh, jasad ini mati. Nasihat tanpa keikhlasan tidak berfungsi. 2. Lihat sikon, situasi dan kondisi. Mengapa? Karena setiap orang berbeda-beda. Kondisi mentalnya, kondisi hatinya, kondisi pikirannya. Bila seseorang sedang sangat sedih, bila seseorang sedang kecewa atau sedang marah atau sedang terluka, tentu bukan saat yang tepat untuk memberikan nasihat. Lihatlah ketika suasana sedang senang, tenang. Carilah suasana yang ketika kita lihat beliau sedang siap menerima nasihat. Percayalah hadirin, kearifan kita melihat situasi dan kondisi akan lebih memudahkan kita untuk bisa memberikan, menyampaikan cermin yang kita harapkan bagi dia. 3. Yang ketiga, awali dengan menghargai, menghormati, agar orang tidak kecil hati. Contoh begini, alhamdulillah bacaan Qur'annya sudah bagus, hanya tinggal beberapa hal yang bisa diperbaiki dan akan jadi lebih bagus. Jangan mengawali dengan merendahkan, mempermalukan, menyudutkan, meremehkan, yang membuat orang jadi tertekan, putus asa, minder. Jangan biarkan nasihat kita malah kontraproduktif. Usahakan nasihat kita ini betul-betul tidak membuat orang merasa rendah. Oleh karena itu, sampaikanlah penghargaan kita atas kebaikannya, jasanya, prestasinya, atau hal-hal lain yang membuat dirinya bersyukur kepada Allah. Lalu barulah yang keempat,
sampaikanlah koreksi dengan bijaksana. Kalau dalam bahasa Sunda ada perumpamaan, laukna benang, caina herang, ikannya didapat, tapi airnya tidak keruh. Kita bisa menyampaikan nasihat, saran, tanpa harus ada hati yang menjadi keruh, tanpa harus ada hati yang terluka, tanpa harus ada orang yang terpermalukan atau tersudutkan. Memang kata-kata bijaksana ini akan lahir ketika kita rendah hati. Kita tidak merasa lebih dari dia. Beda hadirin, kalau kita merasa lebih pandai, lebih mengerti, lebih berjasa, lebih hebat, kecenderungan kata-kata kita akan merendahkan. Tetapi kita dalam posisi membantu, menyemangati, memberitahu yang tidak tahu, mengingatkan yang lupa, menyemangati yang sedang lalai, atau bahkan memotivasi supaya bangkit bagi yang tergelincir atau terjatuh. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan lupa yakinkanlah bahwa semua kebaikan apapun, nasihat apapun, hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Kita ini hanya jadi jalan saja. Bukankah setiap orang meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu bisa Allah sampaikan lewat siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita sudah menyampaikan kritik, saran, koreksi, tutuplah bahwa kalaupun ini kebaikan, pasti ini dan Allah lah yang menggerakkannya. Kalaupun ada hal yang kurang nyaman, baik dalam tutur kata, pemilihan kata, nada maupun sikap, itu adalah kesalahan saya. Syukuri kepada Allah sekiranya ini benar, dan maafkan saya sekiranya ini salah. Insya Allah kalau semua lahir dari ketulusan, dari kasih sayang untuk kebaikan, tanggung jawab kita sebagai cermin bagi saudara kita, Allah lah yang membulak-balik setiap hati. Semoga beliau jadi berubah menjadi lebih baik. Demikian pula kita dapat hikmah agar kita pun berubah menjadi lebih baik. Saudaraku sekalian, sangat indah apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini. Semoga kita bisa mengamalkannya, dan semoga hari demi hari kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dalam vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.